Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati para asatidzah dan ikhwah karyawan hafidhahumullah ta'ala, para santri yang kami cintai dan kami banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah yang telah melimpahkan ya nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Ya alhamdulillah dengan nikmat dan karunia ini ya kita masih dipertemukan ya dengan bulan Ramadan yang berkah ini. Oleh karena itu marilah kita ya manfaatkan ya dengan mengisi hari-hari di bulan Ramadan ini dengan berbagai macam kebaikan. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti risalahnya hingga akhir zaman. Di bulan Ramadan ini kita sebagai seorang muslim memiliki kewajiban untuk menjalankan puasa dengan menahan rasa lapar, haus mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Namun ayyuhal ikhwah, ada di antara kaum muslimin yang melakukan puasa namun tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya rasa lapar dan haus saja yang menghinggapi tenggorokannya. Inilah yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya tersebut, melainkan hanya mendapatkan rasa lapar dan haus saja.
Ayuhal ikhwah, pertanyaannya, mengapa amalan puasa yang orang lakukan, ya, amalan puasa orang tersebut tidak dianggap? Mengapa amalan puasa orang tersebut tidak atau menjadi sia-sia? Ya, padahal dia sudah susah payah menahan rasa lapar dan haus, ya, dari pagi hingga sore menjelang malam. Marilah kita sama-sama dengarkan, ya, beberapa hal atau perkara-perkara yang dapat membuat amalan puasa seseorang menjadi sia-sia. Ya, semoga kita diberikan taufik dan hidayahnya, ya, agar terhindar dari hal-hal ini. Baik, pertama, ya, perkara yang pertama yang dapat atau yang bisa membuat amalan puasa seseorang menjadi sia-sia adalah berkata dusta. Ya, adalah berkata dusta. Nabi SAW dia bersabda, "Man lam yada qaula zur wal amala bih, falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan. Menurut, ya, yang dimaksud qauluz zur, ya, menurut Asyuyuti, bahwa qauluz zur adalah perkataan dusta dan fitnah. Apa itu fitnah? Ada yang tahu? Fitnah adalah perkataan dusta atau perkataan yang tidak ada dasar kebenarannya, ya, yang, ya, tujuannya adalah menjelekkan orang lain. Kemudian yang dimaksud mengamalkan di dalam hadis tadi adalah melakukan, ya, perbuatan keji tersebut, yaitu berkata dusta dan memfitnah orang lain. Kemudian perkara yang kedua yang menyebabkan atau yang membuat amalan puasa seseorang menjadi sia-sia adalah perkataan lagu dan rofath. Apa itu lagu dan rofath? Yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, laisa siyamu minal akli wasyarab, innama siyamu minal lagwi war rofath. Fa in sabaka ahadun au jahula alaika faltaqul inni shaimun, inni shaimun. Puasa bukanlah hanya sekedar, ya, puasa bukanlah hanya sekedar menahan rasa lapar dan haus saja. Akan tetapi puasa adalah menahan diri dari perkataan lagu dan rofath. Maka apabila ada seseorang yang mencelamu, yang mengejekmu atau usil terhadapmu,
maka katakanlah aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Lalu apa yang dimaksud dengan perkataan lagu dan rafath? Yang dimaksud perkataan lagu dan rafath, ya. Perkataan lagu menurut Al-Akhfashi dalam kitab Fathul Bari, beliau menjelaskan al-lagu al-kalamul ladzi la asla lahu minal batil wa syabahahu. Jadi yang dimaksud dengan perkataan lagu adalah perkataan yang sia-sia atau semisalnya yang tidak ada faedahnya. Kemudian apa yang dimaksud dengan perkataan rafath? Yang menurut Ibnu Hajar dalam kitab yang sama yaitu Fathul Bari, beliau menjelaskan wa yutlaqu ala ta'rid bihi wa 'alal fuhsyi fil qaul. Istilah rafath adalah kiasan untuk berhubungan badan dan kata-kata keji, ya, atau dalam kata lain, ya, kata-kata porno. Jadi yang dimaksud dengan perkataan lagu adalah perkataan yang sia-sia yang tidak ada faedahnya, dan yang dimaksud dari perkataan rafath adalah kata-kata keji atau kata-kata porno. Ya, jadi inilah ya salah satu perkara-perkara yang bisa membuat amalan puasa seseorang menjadi sia-sia. Betapa banyak orang yang masih melakukan hal ini, yang dengan mudahnya mengeluarkan kata-kata dusta, memfitnah, kata-kata keji, ya, mengatakan perkataan yang sia-sia, mencela, mengejek, ya, dan lain-lain. Ya, semoga kita tidak termasuk orang yang seperti itu. Ya, mulai dari sekarang marilah kita jaga, ya, marilah kita berhati-hati, lebih berhati-hati lagi dalam berucap. Apalagi di bulan Ramadan ini, ya, kita sedang berpuasa, maka jangan sampai ya puasa kita hanya sekedar menahan rasa lapar dan haus saja, ya, namun kita juga harus menahan diri dari amalan atau dari hal-hal yang diharamkan, sehingga puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini bisa lebih baik, bisa berkualitas dan sempurna. Ayohal ikhwah, perhatikanlah kata-kata yang sangat bagus dari Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau mengatakan, ketahuilah amalan taqarrub, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan berbagai syahwat yang mubah seperti makan, minum, berhubungan badan, ya, di luar bulan Ramadan, tidaklah sempurna sampai ia menyempurnakannya dengan meninggalkan hal-hal yang dilarang, ya, seperti dusta, berbuat zalim, permusuhan antara manusia, ya, dalam masalah darah, harta, kehormatan, dan juga kata-kata bagus yang disampaikan oleh salah satu ulama, ya, yang mengatakan seandainya kamu berpuasa, maka penglihatanmu, pendengaranmu, lisanmu juga berpuasa dari dusta dan hal-hal yang diharamkan.
ya janganlah kamu jadikan hari-hari puasamu dan hari-hari tidak puasamu sama saja. Ya. Inilah ayolah ikhwah sejelek-jeleknya puasa yang hanya menahan rasa lapar dan haus saja, sedangkan maksiat masih terus dilakukan. Ya, mari seharusnya kita jaga diri anggota tubuh kita lainnya ya dari hal-hal yang diharamkan. Imam Ibnu Rajab mengatakan ahwanus siyami tarkus syarabi wa ta'ami. Tingkatan puasa yang paling rendah hanya meninggalkan minum dan lapar saja. Kemudian lalu ada pertanyaan, apakah dengan berdusta, dengan memfitnah, dengan berkata-kata keji, atau melakukan maksiat lainnya, puasa seseorang menjadi batal? Maka ya Ibnu Rajab mengatakan barang siapa yang meninggalkan atau barang siapa yang melakukan hal yang haram seperti berdusta, lalu dia meninggalkan hal yang mubah ya seperti makan dan minum di luar bulan Ramadan, maka sama saja ya dengan orang yang meninggalkan yang wajib lalu dia melakukan yang sunnah. Maka ya pendapat mayoritas para ulama mengatakan bahwa orang yang berpuasa namun masih melakukan maksiat, maka puasanya tetap sah dan dia tidak perlu ya mengqadha atau mengganti puasanya di hari lain. Akan tetapi ingatlah ya, akan tetapi dia tidak mendapatkan pahala atau ganjaran yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala dari puasanya. Oleh karena itu, ayohal ikhwah, janganlah kita sia-siakan puasa kita dengan hanya mendapatkan rasa lapar dan haus saja. Tapi kita ya harus menjaga diri kita harus mengisi ya puasa kita dengan berbagai macam amalan yang bermanfaat, bukan dengan perbuatan-perbuatan yang sia-sia atau bahkan yang mengandung maksiat. Marilah kita mencontoh ya, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya bagaimana beliau mengisi hari-hari di bulan Ramadan ini dengan banyak melakukan kebaikan ya, melakukan kebaikan-kebaikan ya seperti membaca Al-Qur'an, berdoa, berinfak, berzikir, sholawat, ya, beriktikaf dan lain-lain. Ya. Maka marilah kita manfaatkan
sisa waktu di hari-hari Ramadan ini ya dengan melakukan kebaikan-kebaikan dan amal ibadah, ya amal-amal ibadah yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita agar ya memudahkan kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan ya di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Dan semoga Allah menjauhkan kita ya dari perbuatan-perbuatan maksiat, dari perkara-perkara yang diharamkan ya oleh Nabi Muhammad SAW. Ya mungkin ini yang bisa Anda sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Bina TV, membina iman, ilmu dan akhlak.